Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama alaihi wa sallallahu wa sallam alaihi salaman tasliman mazida amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf, 2 kali tidak bisa mengisi taklim ini, kajian ini, berhubung pertama karena sakit, kedua karena harus safar mendadak ya ke luar Siberut. Jadi insya Allah kita bisa lanjutkan kembali, alhamdulillah melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Masailul Jahiliyah di setiap malam Ahad. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-16, sifat jahiliyah yang ke-16, yaitu orang-orang jahiliyah mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Orang-orang jahiliyah mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Nah, orang-orang jahiliyah di sini maksudnya orang Yahudi. Mereka mengganti apa yang Allah berikan kepada mereka dengan kitab sihir. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Apa? Taurat, kitab suci. Allah berikan kepada mereka kitab suci, tapi mereka ganti dengan kitab sihir. Nah, ini apa ya? Dan sudah kita bahas dalilnya. Tatkala mereka meninggalkan Taurat, akhirnya mereka pun mengambil kitab sihir. Dari sini kita bisa mengambil kaidah bagus yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menerangkan permasalahan ini. Kata beliau di sini, fa kullu man a'rada 'anil haqq fa innahu yubtala bil batil. Setiap orang yang berpaling dari kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Kebenaran sudah di depan mata. Dia bisa melihatnya dengan jelas, mendengarnya dengan jelas, tapi dia berpaling, maka Allah akan memberinya musibah, ujian dengan mengikuti kebatilan. Kebenaran depan mata tidak diikuti, akhirnya mengikuti kesesatan, kesalahan, kebatilan. Ini kaidah penting Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai sekali-kali kita berpaling dari kebenaran. Kalau kita udah nampak di depan mata kita kebenaran, kita bisa melihatnya dengan jelas, mendengarnya dengan jelas, memahaminya dengan jelas. Jangan sekali-kali kita berpaling, menolak. Hati-hati, nanti kalau kita menolak kebenaran, akhirnya kita jatuh kepada kebatilan dan dikhawatirkan tidak bisa balik lagi pada kebenaran. Ya, seperti orang Yahudi di sini, sudah dapat Taurat, berpaling, akhirnya ngambil kitab sihir. Taurat ini petunjuk, iya tidak? Sedangkan sihir kesesatan dan kekafiran. Mereka berpaling dari petunjuk Allah, akhirnya ngambil petunjuk setan. Ya, karena sihir itu amalan setan, Bapak ya. Yang kita berlindung pada Allah dari sihir, Bapak ya. Yaitu, jadi jangan sampai kita menolak kebenaran, meninggalkan kebenaran dengan alasan apapun. Karena kalau kita meninggalkan kebenaran, kita akan jatuh pada kebatilan. Dan ini sudah semacam kaidah yang baku, Bapak ya. Setiap yang meninggalkan kebenaran, maka jatuh dalam kebatilan. Siapa yang meninggalkan kebatilan berarti akan masuk ke dalam kebenaran. Itu aja. Artinya hitam putih. Kalau bukan hitam putih, kalau udah putih hitam, gitu aja ya. Pilihannya cuma 2. Karena Allah katakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kalau kita nggak ngikuti kebenaran, berarti jatuh dalam kesesatan. Kalau kita meninggalkan kesesatan, berarti kita dapat kebenaran. Gitu aja. Jadi cuma 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga.
Nah itu sifat jahiliyah yang ke-16, masalah jahiliyah ke-16. Nah sekarang kita masuk sifat jahiliyah yang ke-17. Kata Syekh di sini, rahimahullah, al-mas'alatus sabi'atu asyrah, masalah yang ke-17. Ya, ini sifat ke-17. Apa itu? Nisbatu batilihim ilal anbiya, kaqaulihi wa ma kafara Sulaiman wa qaulihi ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya. Sifat jahiliyah yang ke-17, mereka orang jahiliyah menyandarkan kebatilan mereka kepada para nabi. Orang-orang jahiliyah menyandarkan kebatilan mereka, kesesatan mereka kepada para nabi. Maksudnya apa? Kami bisa begini karena ngikuti nabi. Jadi sesatnya karena ngikuti nabi yang sesat juga. Jadi mereka mengklaim kesesatan mereka ini juga dilakukan oleh para nabi. Lihat tuh, ini orang jahiliyah. Mereka menyandarkan kebatilan mereka, kesesatan mereka kepada para nabi. Kami begini karena nabi juga begini. Kami terjatuh melakukan perbuatan ini karena para nabi juga melakukan perbuatan itu. Nah, Allah kata sini seperti firman Allah Ta'ala, seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah, terutama orang Yahudi, mereka menganggap Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan kafir? Yu'allimunan nasa sihr, karena para setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Nah berarti Nabi Sulaiman tidak mempraktekkan sihir, tapi anehnya kaum Yahudi menyatakan Nabi Sulaiman mempraktekkan sihir. Karena Sulaiman mempraktekkan sihir, kami juga mempraktekkan sihir. Nah lihat tuh, mereka menyandarkan kesesatan, kesalahan mereka kepada siapa? Para nabi. Nah, ini sifat apa? Jahiliyah, ya. Itu pertama. Yang kedua, Allah katakan wa qauli, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka na Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya. Ibrahim bukan seorang penganut Yahudi dan bukan pula penganut Nasrani. Di sini Allah menyatakan Ibrahim bukan seorang penganut agama Yahudi dan bukan pula Nasrani. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena orang Yahudi dan Nasara menyatakan Ibrahim itu, kata orang Yahudi ini, Ibrahim ini seorang penganut agama Yahudi. Yang satunya menyatakan Ibrahim itu penganut agama Nasrani. Jadi mereka menyandarkan ajaran mereka yang salah kepada Nabi Ibrahim. Nah ini sifat jahiliyah, menyandarkan kebatilan kepada para nabi. Jelas apa ya? Ini sifat yang ke-17. Nah kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini. Kata Syekh ini, syarah penjelasan, min manahijil jahiliyah annahum yansibuna ma hum alaihi minal kufri wad dhalal ilal anbiya. Di antara metode cara beragama orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad, di antara metode beragama orang jahiliyah yaitu mereka menyandarkan kekafiran dan kesesatan mereka kepada para nabi. Oh, kami melakukan ini, itu kekafiran karena nabi melakukan itu. Kami melakukan ini, sesat perbuatannya karena para nabi melakukan itu juga. Nah itu, mereka menyandarkan kekafiran dan kesesatan mereka kepada para nabi. Nah, di sini kata Syekh, kama nasabatil yahudu wa as-sihra ila Sulaiman, sebagaimana orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Sulaiman, yaitu Nabi Sulaiman. Faqalu, mereka berkata, as-sihru min amali Sulaiman, sihir ini adalah amalannya Sulaiman, katanya. Perbuatannya Nabi Sulaiman. Lihat Bapak, ngeri sekali ya, seorang nabi yang sudah Allah jaga dari dosa,
dikatakan mengamalkan sihir. Sedangkan sihir dosa apa? Lihat tuh, para ulama sepakat, para nabi terjaga dari dosa besar. Terjaga dari dosa besar. Dan di antara dosa yang besar, bahkan sangat besar, yaitu apa? Sihir. Karena sihir termasuk syirik. Maka bagaimana bisa seorang nabi mempraktekkan sihir atau syirik? Gak mungkin kan? Tapi orang Yahudi menyatakan Sulaiman mempraktekkan sihir katanya. Makanya kami pun mempraktekkan sihir. Maka Bapak jangan heran ya kalau misalkan orang Yahudi, misalnya zaman sekarang, di zaman dulu aja begitu, apalagi zaman sekarang, mereka masih percaya sihir. Ya, walaupun mereka punya kitab Taurat, tapi Tauratnya nggak dibaca. Mereka lebih sukai sihir. Nah itu. Jadi mereka, orang-orang Yahudi menyatakan sihir ini termasuk amalannya Nabi Sulaiman. Wa huwa alladzi kana yusayyiru bihi 'alal jinni wal wasyayatin. Itulah sarana yang digunakan oleh Sulaiman untuk menguasai para jin dan setan. Kan kita tahu kan, Nabi Sulaiman itu kan penguasa jin dan setan. Jin dan setan jadi anak buah Nabi Sulaiman. Setan disuruh menyelam ke dasar laut nyari mutiara. Jin disuruh bangun bangunan tinggi dan besar. Jin, setan, binatang jadi anak buahnya Nabi Sulaiman. Ini kira-kira apa sebabnya? Kira-kira apa sebabnya? Ini tentu saja kan pemberian Allah kan. Tapi kalau bagi orang Yahudi ini karena Sulaiman mempraktekkan sihir. Karena dia punya sihir, jin ditundukkan oleh dia, setan ditundukkan oleh dia, kuntilanak misalnya ditundukkan dia, genderuwo, sundel bolong, semuanya dia kuasai karena dia punya sihir. Dan ini tentu saja perkataan yang batil ya. Gak mungkin seorang nabi mempraktekkan sihir ya. Nah kata Syekh, bagaimana cara bantahnya? Katanya Nabi Sulaiman bisa menguasai jin dan setan karena sihir. Kata Syekh Shalal Fauzan, wa ma'alimu anna syayatina min khalqillah yusakhiruhum subhanahu kaifa yasha wa qad sakharahum li nabiyyi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mereka tidak tahu, kata Syekh Shalal Fauzan, orang-orang Yahudi itu tidak sadar bahwasanya setan-setan ini termasuk ciptaan siapa? Allah kan? Ya tidak? Apakah setan yang ciptakan dukun? Kuntilanak yang ciptakan siapa? Tuyul siapa? Ada contoh tuyul yang ciptakan Allah kan? Bukan dukun kan? Nah, mereka orang Yahudi tidak sadar bahwasanya setan ini ciptaan Allah. Allah tundukkan mereka para setan dengan cara apapun yang dia suka, dengan cara apapun yang Allah kendaki. Dan sungguh Allah sudah menundukkan setan-setan untuk nabinya yaitu Sulaiman. Dan memang inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah tundukkan setan dan jin untuk Nabi Sulaiman. Nah lihat tuh. Jadi bukan karena Nabi Sulaiman praktekkan apa? Sihir. Karena memang ini pemberian Allah. Karena ketakwaan Nabi Sulaiman, karena kesolehan Nabi Sulaiman, karena ibadahnya Nabi Sulaiman, Allah berikan itu. Tapi orang Yahudi ingat bahwa ini Nabi Sulaiman bisa menguasai jin setan karena punya sihir. Nah lihatlah kata Syekh di sini, fahaula'il yahudu nasabu sihra ila Sulaiman min ajli an yurawijuhu 'indan nas wa yaqulu hadza min amalil anbiya. Mereka orang-orang Yahudi itu menyandarkan sihir kepada siapa? Sulaiman ya. Dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa melariskan sihir di tengah manusia. Jadi orang Yahudi ingin sihir tersebar dengan cara apa? Ini Sulaiman juga praktekkan sihir. Nah ini sebagian orang begitu Bapak. Jadi untuk menyebarkan kesesatan, kadang menyandarkannya kepada, oh lihat nih, para nabi begini, Imam Syafi'i menyatakan gini, Abu Hanifah. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu. Abu Hanifah nggak seperti itu. Tapi supaya kesesatannya tersebar, disandarkan itu kepada para ulama, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Nah mirip seperti orang Yahudi. Mereka katakan sihir ini dipraktekkan oleh Sulaiman supaya apa? Supaya laris.
Karena kalau tidak dikatakan ini diamalkan Sulaiman, dikatakan oleh, oh ini dipraktekkan oleh penjahat misalnya, kira-kira laris enggak? Oh ini amalan ini dipraktekkan oleh orang yang sudah bolak-balik masuk penjara 3 kali, dipraktekkan kira-kira di masyarakat? Enggak kan? Oh enggak, ini berarti perbuatan buruk karena yang melakukan orang jahat. Tapi kalau disandarkan pada orang baik, oh berarti ini bagus. Nah itu bapak-bapak. Jadi itulah ya. Jadi mereka menyandarkan, orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Sulaiman supaya sihir tersebut laris, laku di tengah masyarakat, sehingga mereka bisa berkata, inilah amalannya para nabi. Lihat tuh. Mereka ingin sihir laris dengan menyatakan ujung-ujungnya ini adalah amalan para nabi. Lihat tuh. Jelas Bapak ya. Lalu berikutnya kata Syekh ini, wa kadzalikal yahudu wan nasara yansibuna kufrahum ila Ibrahim alaihi salatu wassalam imamil hunafa wa abil anbiya yansibuna ilai ma hum alaihi minal kufr wa yaqulun hadza dinu Ibrahim. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menyandarkan kekafiran mereka kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang imam, orang-orang pemimpin, orang-orang yang hanif, yang lurus, mengesahkan Allah, dan juga seorang bapak para nabi. Betul tidak? Nabi Ibrahim bapaknya para nabi kan? Karena dari keturunan Ibrahim inilah muncul para nabi. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Siapa? Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ismail, Nabi Muhammad. Dari keturunan Ishak, lebih banyak lagi, Yakub, Yusuf, terus Musa, terus sampai Nabi Isa. Lihat tuh, berarti ibaratnya kan nenek moyangnya para nabi kan? Nah itu. Nah, kata Syekh ini, orang-orang Yahudi dan Nasara menyandarkan kekafiran mereka kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim adalah pemimpinnya orang-orang yang mengesahkan Allah, dan juga bapaknya para. Maka bagaimana bisa seorang bapaknya para nabi, leluhurnya para nabi, kok mengajarkan kekafiran? Gak mungkin kan? Tapi orang Yahudi dan Nasara menyatakan demikian. Mereka menyandarkan kekafiran mereka kepada Nabi Ibrahim, wa yaqulun lalu mereka berkata, hadza dinu Ibrahim, inilah agamanya Nabi Ibrahim. Jadi ketika orang-orang Nasara menyatakan Tuhan itu satu dari yang 3 adalah satu 3, katanya inilah agama Nabi Ibrahim. Jadi mereka menyandarkan keyakinan tersebut kepada Ibrahim. Dan ketika orang Yahudi menolak Nabi Isa, menyatakan Nabi Isa pendusta, anak zina, mereka menyandarkan inilah keyakinan Ibrahim, agamanya Ibrahim. Benar apa salah? Contoh. Salah ya, nggak benar seperti itu, keyakinan yang parah ya. Makanya sih kata Syekh, walihadza raddallahu alaihi biqauli, karena itu Allah membantah mereka. Membantah siapa? Yahudi dan Nasara ya. Membantah mereka, Allah membantah mereka dengan firman-Nya, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim bukan seorang penganut Yahudi dan bukan pula Nasrani, bukan. Terus seperti apa Ibrahim? Walakin kana hanifan muslima. Akan tapi Ibrahim adalah sosok yang hanif. Hanif artinya apa? Lurus, artinya mengesahkan Allah. Muslima, tunduk kepada Allah. Muslim. Karena muslim artinya apa? Tunduk, berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang musyrik. Nah, jadi nggak mungkin Ibrahim mengajarkan Allah punya anak dan punya satunya, nggak mungkin. Karena kalau kita katakan Allah punya anak, berarti kita sudah menyekutukan Allah, karena menyamakan Allah dengan manusia kan? Ya tidak? Ya kan? Karena kita sudah tahu dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan, artinya tidak punya orang tua ya. Kalau punya anak, punya orang tua, berarti bukan Tuhan ya. Nah itu,
Kata Syekh di sini, hadza dinu Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu ala dini tauhid wal bara'ati minasyirki wal musyrikin aqsama alaihi al-yahud wan nasara. Inilah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu beliau di atas agama tauhid. Apa tauhid artinya? Apa artinya? Sebentar, tauhid mengesahkan Allah, ya, menyatakan hanya Allah lah yang satu-satunya berhak disembah. Itulah agama Ibrahim, agama tauhid, di atas agama tauhid dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Ini agama Ibrahim seperti itu. Berbeda halnya dengan keadaan kaum Yahudi dan Nasara. Karena Yahudi dan Nasara mereka terjatuh dalam syirik. Ya, beda dengan Ibrahim. Ibrahim tidak terjatuh dalam syirik, bahkan menentang syirik, bahkan menentang ayahnya sendiri yang melakukan. Kita kan udah tahu kan kisahnya, ayahnya, kaumnya, bahkan rajanya ketika itu menentang Ibrahim, sehingga akhirnya Ibrahim diapakan? Dibakar hidup-hidup. Maka bagaimana bisa sosok yang seperti ini ngajarkan syirik, ngajarkan Allah punya? Nggak mungkin, ya. Itu tentu saja bertentangan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Ya, jelas Bapak ya. Lalu berikutnya, kata Syekh ini, Syekh membantah mereka juga ya, orang Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa ajaran kami ini ajaran Nabi Ibrahim. Kata Syekh, wa aydan ma hadatsatil yahud wan nasara illa min ba'di Ibrahim biqurun. Fa kaifa tansibu ilaihil yahudiyyah wan nasraniyah? Demikian pula ajaran Yahudi dan Nasrani tidaklah muncul, tidaklah terjadi kecuali setelah beberapa abad setelah kematian Nabi Ibrahim. Iya tidak? Apakah di zaman Nabi Ibrahim sudah muncul? Tidak ada. Setelah Nabi Ibrahim meninggal beberapa abad barulah muncul Yahudi dan itu Bapak ya. Maka bagaimana bisa ajaran Yahudi dan Nasrani disandarkan kepada Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim sudah meninggal duluan beberapa abad sebelum munculnya Yahudi dan itu. Maka bagaimana bisa yang dulu disandarkan kepada yang belakangan? Jelas ya? Ya contohnya gini lah. Misalkan seperti contohnya misalkan misalkan di Indonesia. Misalkan ya kita contohnya dalam masalah politik lah. Misalkan ada orang yang berkata Presiden Soekarno adalah penganut ajaran Bapak Jokowi. Pas nggak kira-kira? Presiden Soekarno, presiden pertama Indonesia, adalah pengikut ajarannya Pak Jokowi. Bisa diterima tadi? Nggak bisa kan? Yang benar bisa dibalik kan? Misalkan Pak Jokowi adalah pengikut ajarannya Pak Soekarno kan, tapi kalau Pak Soekarno pengikut ajarannya Pak Jokowi, bisa diterima? Nggak bisa lah, yang dulu ngikutin orang belakangan. Nah begitu pula ini, bagaimana bisa Nabi Ibrahim sudah beberapa abad udah meninggal beberapa abad yang lalu, mengikuti ajaran yang baru datang kemudian? Nggak mungkin kan? Nah itulah. Nah ini bantahan untuk mereka ya. Makanya kata Syekh di sini, hadza min akbahil kadzib fatarikhu yukadzibuhum. Ini termasuk kedustaan yang sangat parah. Apa itu? Ini termasuk kedustaan yang sangat parah. Ininya maksudnya apa? Apa maksudnya, Cok? Ini kedustaan yang sangat parah. Apa itu? Iya, maksudnya apa? Ini termasuk kedustaan yang sangat parah. Ini itu maksudnya apa? Perkataan Yahudi dan Nasara bahwa Ibrahim mengikuti, ini kedustaan yang sangat parah karena sejarah atau sejarah mendustakan mereka, ya tidak? Iya Pak, dari tanggal aja udah ini berapa abad yang lalu Yahudi dan Nasara baru muncul belakangan, masa yang dulu ngikutin yang belakangan. Sejarah mendustakan mereka. Kata Syekh, li anna bainahu wa baina Ibrahim qurunan tawilah. Karena antara mereka dengan Nabi Ibrahim ada jarak berupa beberapa abad yang jauh. Bukan cuma 1 abad, bukan cuma 2 abad. Banyak.
Karena bayangkan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja berapa abad jaraknya? 6 abad. 6 abad itu 600-an tahun. Ini antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, apalagi dengan Ibrahim dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa, jauh sekali. Nah, ini bantahan yang telak bagi mereka. Lalu kata Syekh di sini, "Wat Taurah ma nazalat ala Musa wal Injil ma unzila ala Isa alaihi salam illa ba'da Ibrahim alaihi salam." Taurat tidaklah turun kepada Musa, begitu pula Injil tidaklah turun kepada Isa kecuali setelah Nabi Ibrahim. Ya tidak? Apakah Taurat turunnya di masa Nabi Ibrahim? Injil? Enggak kan? Turunnya setelah Nabi Ibrahim meninggal, beberapa abad setelah Nabi Ibrahim meninggal. Maka kalau misalkan orang Yahudi dan Nasrani, oh Ibrahim itu pengikut kami. Lah, kamu, kitab suci kamu apa? Taurat. Taurat turunnya kapan? Setelah Nabi Ibrahim meninggal. Loh, gimana Nabi Ibrahim mengikuti sesuatu yang muncul setelah beliau meninggal? Nggak mungkin. Yang satunya lagi mengatakan, oh Nabi Ibrahim itu mengikuti kita. Kenapa? Kitab kamu apa? Injil. Injil kapan diturunkannya? Ketika Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Setelah meninggal. Loh, maka bagaimana bisa Nabi Ibrahim mengikuti ajaran setelah dia meninggal? Tak mungkin kan? Kecuali kalau Nabi Ibrahim hidup lagi dari kubur. Dan itu gak mungkin. Nah, itu Bapak ya. Nah, itu tentang keadaan orang Yahudi dan Nasara ya. Maka di sini kata Syekh di sini, setelah Syekh menyebutkan dalil bantah tadi lagi, lalu Syekh menyebutkan lagi, wa kadzalika kana fi hadhil ummah man yansibu ma huwa alaihi minal batili ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadha'ul ahaditsal makdzubah li nusrati batilihi. Demikian pula di umat ini, pada umat ini ada orang yang menyandarkan kebatilan ajaran mereka kepada Nabi. Kalau tadi kan pembahasan kita tentang Yahudi dan Nasara kan? Nah, sekarang Syekh menyinggung orang yang ada di tengah umat ini. Kata Syekh, di tengah umat ini ada orang yang menyandarkan ajarannya yang batil kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Mereka membuat hadis-hadis palsu dan dusta untuk menyokong kebatilan dirinya. Oh, jadi gini, oh ini kenapa kamu ajarannya seperti ini? Oh, ada hadisnya dibuat sama dia. Padahal hadisnya dusta, hadisnya palsu. Lalu nyatakan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, katanya. Nah, berarti niru siapa? Niru siapa? Yahudi dan itu kan kebatilan mereka disandarkan kepada Nabi ya. Nah, ini ada Bapak ya. Ada yang seperti ini ada. Dulu para ulama pernah menemukan riwayat-riwayat batil, riwayat-riwayat dusta, hadis-hadis palsu. Ketika diketahuan, oh orang yang menyebarkan si fulan, ditanya, kenapa kamu kok bikin hadis-hadis palsu? Alasannya apa? Oh, saya ingin supaya Islam itu dikenal di tengah masyarakat. Artinya saya ingin menolong Nabi. Dengan cara apa? Berdusta atas nama Nabi. Jadi supaya ajaran Nabi itu ini bisa dipraktekkan umat, saya bikin hadis palsu atas nama Nabi. Bisa dibenarkan? Nggak bisa ya. Kalau kita ingin menyebarkan ajaran Nabi, jangan buat hadis palsu. Terus apa yang harus kita lakukan? Sebarkanlah hadis-hadis sahih dari Nabi, udah cukup. Nggak perlu bikin hadis palsu. Dan ini ada Bapak ya. Sampai ada seorang yang tobat, saya lupa disebutkan para ulama. Ada seorang yang dulunya buat hadis palsu lalu tobat. Nah, ketika dia udah sadar, dia nangis. Ditanya, kenapa kamu nangis? Bagaimana saya tidak nangis? Saya sudah membuat hadis palsu ribuan. Dan ini sudah tersebar di tengah masyarakat. Gimana cara saya tobat? Bingung dia, karena hadis sudah disebar di masyarakat dan sebagian masyarakatnya nggak terlalu peduli kan. Yang penting, oh ini kelihatannya kata-katanya bagus nih, oh ini sabda Nabi. Jelas Bapak, ini banyak di tengah masyarakat kita. Terutama nih, saya sedikit menyinggung menjelang Ramadan.
tersebar di WA, grup WA atau apa, hadis tentang apa keharusan bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan. Katanya disebutkan hadisnya apa katanya? Gimana ya biasanya bunyinya? Siapa yang tidak bermaaf-maafan sebelum Ramadan maka dia akan apa tidak dapat ampunan Allah atau gimana? Ini hadis palsu ini. Hah? Iya, dibilangnya di sini katakan Nabi, padahal hadisnya nggak ada sumbernya. Iya kalau nggak salah begitu. Itu sering setiap menjelang Ramadan ada aja WA seperti itu. Itu nggak ada asal usulnya. Dibuat oleh orang. Mungkin orang yang buat tujuannya baik. Tujuannya apa kira-kira? Ya supaya sebelum Ramadan kita tuh udah bersih dari dosa, nggak punya masalah sama orang. Tujuannya baik kan? Tapi caranya nggak bisa diterima caranya. Kalau kita ingin orang baik, jangan buat hadis palsu, sebarkan saja hadis yang sahih. Maka gitu apa ya? Jadi niatnya mungkin baik orang yang buat hadis itu, tapi caranya batil. Itu diharamkan dan dosa besar. Nabi sudah bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Lihat tuh. Masalahnya bukan masalah remeh. Dusta atas nama Rasul, balasannya apa? Tempat duduk di neraka. Mau bawa apa? Naudzubillah min dzalik. Tempat duduk di neraka. Jangankan tempat duduk melihat neraka aja nggak mau saya. Apalagi sampai duduk di neraka ya. Nah itu Syekh menyebutkan contoh di tengah umat ini orang yang menyandarkan kebatilannya, kesesatannya kepada Nabi kita. Kalau umat dulu menyandarkan kesesatan mereka kepada Nabi mereka, kepada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Nah kalau sekarang ada di tengah umat orang yang menyandarkan kesesatan mereka, kebatilan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Syekh, ini juga bagus perkataan Syekh sini. Wa kadzalika min hadhil ummah man yantasibuna ilal a'immah wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Fa yantasibuna ila Abi Hanifata wa ila Malikin wa ila Syafi'i wa ila Ahmad wa hum ala aqidatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Demikian pula ada di tengah umat ini, umat apa? Umat Islam, orang-orang yang menyandarkan bersandar kepada para imam, menganggap kami ini pengikut para imam, padahal mereka bertentangan dengan para imam dalam masalah akidah. Oh, kami ini pengikut ini. Contohnya kata Syekh, ada sebagian orang menyatakan kami pengikut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, pengikut Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad, tapi akidahnya akidah Mu'tazilah. Di antara akidah Mu'tazilah menolak sifat Allah. Allah nggak punya sifat. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i menolak sifat Allah? Apakah Abu Hanifah menolak sifat Allah? Apakah Imam Ahmad menolak sifat Allah? Tidak. Tapi mereka akidahnya Mu'tazilah, tapi merasa saya ini pengikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Itu. Wa yansibuna hadzal, sedangkan mereka berakidah Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Wa yansibuna hadzal i'tiqadal batila ila a'immatis salaf. Mereka menyandarkan keyakinan yang batil ini kepada para imam salaf. Salaf artinya ulama terdahulu, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa makan haula'il a'immatu rahimahumullah mu'tazilatan. Padahal para imam tadi, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, mereka bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah tadi Bapak orang yang menolak sifat Allah, mendahulukan akal dibandingkan nas hadis ya Al-Qur'an. Balkanu nih. Jadi para imam tadi yang 4 tadi bukan Mu'tazilah. Keyakinan mereka bukan Mu'tazilah. Balkanu yuharibunal Mu'tazilah wa ulama al-kalam. Bahkan 4 imam tadi memerangi Mu'tazilah dan para ahli kalam. Nah, ini Bapak. Jadi ada sebagian orang sekarang menyandarkan, oh ini Imam Abu Hanifah seorang Mu'tazilah. Oh, Imam Syafi'i seorang penganut Asy'ariyah. Abu Hanifah pengikut Maturidiyah. Padahal Abu Hanifah sama Imam Syafi'i dengan Abul Hasan Al-Asy'ari hidupnya jauh. Abul Hasan Al-Asy'ari lahir beberapa abad setelah Imam Syafi'i. Tapi katanya Imam Syafi'i yang pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Aneh kan? Dan itu masih banyak lagi keanehan lain Bapak. Ya insya Allah itu udah cukup ya.
Ya, dengan ini kita selesai dari masalah yang ke-17, yaitu menyandarkan kebatilan orang-orang jahiliyah, menyandarkan kebatilan kepada para nabi. Ya, dengan ini kita cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah yang ke-18, yaitu orang jahiliyah mengaku mengikuti nabi padahal mereka menyalahi nabinya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.